Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Raditya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas agenda 3 tentang Smart ASN. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Fitria. Saya merupakan peserta Latsat CPNS tahun 2025 sebagai Pranata Pembuat Ahli pertama. Saya peserta gelombang 3 angkatan 12 kelompok 1 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Nah, di sini saya akan menyampaikan topik terkait literasi digital. Sebelumnya, apa itu literasi digital? Literasi digital merupakan kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi yang dilakukan secara produktif. Tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Tapi, mengapa literasi digital itu penting? Nah, jadi literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Dalam literasi digital, kita harus mengetahui 4 pilar utama. Yang pertama ada digital skill, kedua digital culture, ketiga digital ethics, dan yang keempat digital safety. Nah, apa itu digital skill? Digital skill merupakan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung pekerjaan secara efektif dan efisien dengan cara mengetahui, memahami, dan menggunakan teknologi digital, baik itu perangkat keras ataupun piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dengan mengoperasikan Microsoft Office, mengoperasikan e-kinerja, simak BNN, ataupun aplikasi pendukung lainnya. Berikut merupakan digital skill yang mana saya mengoperasikan aplikasi lain seperti CorelDRAW untuk meningkatkan keterampilan di bidang desain. Lalu yang kedua ada digital culture. Nah, digital culture merupakan kebiasaan dan pola kerja yang terbentuk dari penggunaan teknologi secara konsisten dan kolaboratif. Digital culture juga merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIP. Contohnya adalah dengan melakukan rapat daring, pengarsipan digital, mengirim pesan digital secara sopan, dan dengan menerapkan salam, tolong, maaf, dan juga terima kasih. Nah, berikut adalah contoh digital culture yang mana saya mengikuti kegiatan massa secara virtual dengan cara menghidupkan kamera, menerapkan nilai kesopanan baik dalam berbicara dan juga mematikan saat tidak diminta berbicara. Lalu yang ketiga ada digital ethics, yaitu kemampuan dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ASN, kita harus bisa menerapkan etika digital dalam berinteraksi di internet. Contohnya adalah dengan menyaring informasi terlebih dahulu dan tidak menyebarkan informasi palsu ataupun yang biasa kita sebut dengan hoax, dan juga menjaga kerahasiaan data. Nah, di dalam digital ethics, kita harus bisa menyaring informasi dan tidak menyebarkan hoax dengan cara menganalisis dan juga melihat berita yang kita
ketemui terlebih dahulu, lalu menyebarkannya. Lalu yang keempat ada digital safety. Digital safety merupakan kemampuan dalam mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ASN yang cakap digital tidak mudah membagikan informasi yang bersifat rahasia, apalagi hal pribadi, kepada orang lain, dengan cara mewaspadai cybercrime, phishing, malware, dan lainnya. Berikut adalah contoh di mana saya melakukan digital safety. Baik, selanjutnya adalah implementasi Smart ASN. Nah, apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan perkembangan teknologi yang membuat perubahan besar di era birokrasi Indonesia saat ini. ASN didorong untuk mampu bekerja sama dalam sistem digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik. Nah, sesuai dengan penerapan yang ada di satuan kerja, saya mengambil 3 poin, yang mana yang pertama adalah poin digital skill. Di satuan kerja saya mulai terbiasa dalam mengerjakan tugas menggunakan beberapa aplikasi pendukung, seperti Microsoft Office, dan aplikasi lainnya seperti Sakti, Pusaka, e-kinerja, dan itu dapat dilihat dari pengerjaan e-kinerja secara mandiri dan tepat waktu. Lalu yang kedua ada digital culture, dengan menggunakan grup WhatsApp untuk komunikasi dan tempat berdiskusi. Lalu yang ketiga ada digital ethics. Dengan adanya tim yang bertugas dalam melakukan tindakan, baik itu penolakan gratifikasi dan ujaran kebencian, sehingga dengan adanya tim zona integritas mengajarkan cara penyampaian yang baik dan santun saat memberikan informasi ataupun penolakan. Berikut adalah contoh penerapan dalam mengoperasikan e-kinerja. Berdasarkan hal tersebut, terkait penerapan digital skill, hasil analisis yang dapat saya simpulkan adalah terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Dengan beberapa poin, yang pertama, mandiri dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa bergantung pada operator, sehingga berani dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Lalu yang kedua, mudah beradaptasi ketika ada pembaruan aplikasi. Yang ketiga, responsif terhadap pelaporan, baik itu absensi ataupun pengarsipan lainnya. Lalu yang ketiga, terbentuknya kerjasama dari diskusi yang baik antar pegawai dan juga atasan. Sekian dari saya, tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahwasanya sebagai ASN, kita harus terus berinovasi dan memastikan teknologi bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Because the future is already here. It's just not evenly distributed. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.